Yes, welcome back to Park Serpong. Ya, nothing quite like agen properti lainnya lagi live. Ya, jadi kita lagi di Park Serpong. Gue lagi di Park Serpong lagi, tepatnya gue sendirian hari ini. Jessica lagi do something else. Nah, jadi mungkin kalau kemarin-kemarin itu kan kita banyak banget, nggak banyak sih sebenarnya. Kita udah nge-shot tipe-tipe rumah yang paling ekonomis dan paling banyak banget dibeli. Nah, sekarang kita juga mau coba record dan coba kasih review tentang rumah-rumah eksklusif dari Park Serpong. Jadi nggak cuman yang ada kemarin kita kasih, meskipun kayaknya X7 dan X6 pun sudah enough gitu ya. Apalagi mungkin cendana, mungkin bagi kalian yang beli di fase 1. Tapi by the time tahap 3 keluar, itu ada perumahan rumah eksklusif yang cukup besar, posisi di belakang saya. Mungkin kalian yang udah sering main ke Park Serpong atau kalian yang udah lihat brosurnya udah tahu sebenarnya ini yang mana rumahnya. Ini adalah tipe Black Slate. Nah, itu adalah tahap 3 setahu gue, if I'm not wrong. Terus ada lagi yang satu lagi yang di tahap 4 yaitu Black Star. Nah, jadi di video ini kita akan coba review dari Black Slate dan ini akan video perbandingan dengan tahap 4-nya dia yaitu yang Black Star. Black Slate versus Black Star. Mana yang lebih worth it? I don't know. Yang pasti rumahnya lebih besar dan ya katanya sih ini mengikuti rumah dari yang punyanya Lipo. We'll see. Jadi sekarang kita mau masuk ke dalam, kita coba lihat reviewnya, kita coba review ke dalam. Let's go. Oke, pindah sedikit ya, panas dulu. Sebenarnya ini agak mendung tapi cukup lembab kalau misalnya lagi di cuaca. As you know, Tangerang gitu kan ya, agak-agak panas. Panas mendung tuh kan, panas mendung. Jadinya lembab, kan lembab. Ngapa ngelekep? Anyway, speaking of enough talking about weather. Nah, ini kita lagi di Black Slate depannya, depan rumahnya. Tepatnya di area parkirnya, di parking areanya. Nah, jadi di sini tipenya itu 7x6 standar tipikal, 4+1 bedroom and 3,5+1 bathroom. Luas tanah 112, luas lebar bangunan itu 125,5. Carport maybe bisa Carport maybe bisa cukup 2 mobil ya kalau kita lihat di sini. Ini agak gelap dikit karena belakang backlight, kita jalan sedikit ke sini. Yes. Nah, nanti carportnya akan gue kasih lihat ya seperti apa. Jadi dia tuh rumahnya bisa dibilang ini yang paling besar ya, karena 7 kan tipenya. Yang lain kayaknya paling besar itu 5,5 atau 5. Nah, jadi kita masuk dulu aja. Oke, permisi. Ya, here we are. Kita udah masuk ke rumahnya yang Black Slate. Nah, wow, agak susah ya sini. Nah, jadi sebenarnya kalau kalian ingat di video kita yang di X7 dan Q25, itu kan gue bilang banyak menggunakan natural light ya. Nah, di sini juga sama. Jadi ternyata si Black Slate ini dia secara ruang tamu ukurannya ini sebenarnya kalau dibilang gede banget enggak juga. Tapi kita bisa tadi di video aja berasa ya pada saat gue masuk itu tetap langsung backlight karena cahayanya itu tuh sangat mengalir banget dari depan, kacanya gede, di belakang juga ada kaca gede. Ini harusnya dapat, setahu gue yang kaca gede ini yang langsung akses ke belakang. Jadi dia ada dapat backyard. Gue nggak sure sih, tapi nanti backyardnya apakah dapatnya tanah atau udah ada ubin. Karena ini obviously ini tahap 3. Jadi masih agak berbeda ya sama yang tahap 4. Ya, kita ke backyardnya dulu. Ini dia backyardnya. Sedikit. Nah, 60. Kira-kira ini yang ada di rumah contoh dari Black Slate, tahap 3 Park Serpong. Which is, ya nggak terlalu besar dan cukup besar sih, sorry. Cukup lah buat kalian bisa buat nongkrong-nongkrong atau mungkin ini bisa buat jadi room baru mungkin. Jadi room baru kalau kalian mau renovasi, bisa banget pastinya. Sebelum, karena ini mulai panas lagi. Tutupnya tadi yang ini. Begini. Yes, jadi untuk ini susah banget, tricky banget di sini nih. Soalnya cahayanya tuh bagus banget deh. Cahayanya tuh mengalir banget dari depan sama belakang. Nah, over here ini ada bukannya dorong ya. Nah, ini ada
ruangan kotor atau dapur kotor. Jadi ini ada dapur bersihnya, obviously di sini. Yes. Terus di sini ada dapur kotor ya. Come inside. Tarik dikit. So. Nah, jadi ini ruangan dapur kotor atau ruangan buat maybe asisten rumah tangga ya. Jadi di sini ada dapurnya sendiri. Nah, kompor juga, bisa buat kompor. Terus di sini ada, di sini tuh ada kamar tidur ya. Nah, di sini ada kamar tidur dan ada kamar mandi juga. Ini kamar mandi di sebelah sini. Nah, kalau di sini, ini adalah akses keluar. Dimana ini akan direct ke ruang cuci. Kalau di sini dibuatnya, tuh ada mesin cuci. Dan ini udah ditutup ya, udah ada kanopinya. Oh ya, by the way, untuk yang Black Slate ini, setahu gua, meskipun dia masih di tahap 3, oh ya tahap 3, udah dapet berarti, udah dapet kanopi. Jadi good deals banget buat kalian cari-cari rumah, yang lagi cari-cari rumah hunian yang cukup besar, yang eksklusif, dan harganya nggak terlalu mahal. Nanti harganya berapa nanti kita spill di akhir video. Ini kita keliling-keliling dulu, nanti kita akan lanjut ke lantai 2. Let's go! Ya, jadi definitely untuk lantai satunya cukup luas. Dan di sini ada bathroom, di sini sebelah sini nggak kelihatan. Saat kita datang, nah, ada bathroom. Jadi ini konsep dari si rumah contoh yang di sini bisa banget kita contoh ya buat mungkin kalau kalian yang mau ngambil rumah tipe Black Slate ini. Karena ruang tamunya cukup luas dan juga definitely bisa mengakomodir banyak orang kalau kita lihat di sini dari table sama sofanya. Nah, sekarang kita lanjut ke lantai 2 dulu. Let's go. Ini ada tangganya. Coba kita lewat. Let's go. Ya, welcome to second floor. Jadi ini dia second floor-nya ada 4 bedroom. Banyak banget. 4 bedroom, jadi ada 4 kamar tidur. Di mana ada yang lokasi, di mana yang ukurannya kayaknya berbeda ya. Kayaknya ada 2 yang cukup besar, yang satu ini kayaknya sedang, yang satu lagi kecil. Ya, bener. Jadi 2 besar, 1 sedang, 1 kecil. Nah, jadi kalau misalnya di sini tuh pada saat di tangga itu kita bisa lihat di sini ada 1 ruangan. Nah, mungkin ini bisa jadi bisa jadi kamar tidur seperti ini. Ini. Nah, ini kan cukup kecil ya ruangannya kalau kalian lihat. Ini bisa buat apapun sebenarnya, tapi ini purpose-nya untuk kamar tidur. Nah, over here ini adalah salah satu kamar yang sedang ukurannya. Jadi kalau kita masuk ke sini itu biasanya lebih besar ya kerasanya, maka kasurnya aja gede. Jadi ada sempit. Nah, ini adalah ruangan kamar tidur yang satu lagi yang ukurannya sedang. 60. Yes. Ini bisa buat
kamar tidur sih emang kalau ukuran segini ya maybe ya kalau menurut gue juga. Jadi udah proper lah untuk menjadi kamar tidur. Kalau yang sebelah sih kayaknya agak terlalu kecil ya. Nah, nextnya ini adalah kamar yang cukup besar yang satu lagi. Atau maybe sebenarnya ini sama yang sebelah. Kayaknya ya ini sama sih. Jadi kamar tidur yang di sini ini ukurannya enggak. Enggak juga. Karena dia ada bathroom. Oke. Nggak berarti. Jadi di sini lebih besar, kayak jadi ada bathroom ya. Nggak tahu tadi di sebelah tuh ada apa nggak. Nanti gue cek, mungkin ada harusnya. Nah ini kamar tidur sih, cocok banget buat kamar tidur mungkin anak pertama ya, atau mungkin ya anak pertama maybe ya. Nah atau mungkin buat suami yang lagi dihukum, nggak tidur di bawah kalau itu. Yes, jadi ini dia kamar tidur dari kamar anak ya, mungkin ya. Tuh. Nice. Nah sekarang kita lanjut ke master bedroom, which is ada di sebelah sini. Nah, ini dia, the master bedroom. Definitely rasanya lebih luas, dan dia dapat balcony. Dan kita bisa langsung lihat view ke depan. Ini, view depan pasti ya dapatnya. Tuh, karena pintu masuk kan di bawah. Nah, terus di sini ada bathroom juga, dapat bathroom ya. Untuk si master bedroomnya. Bathroomnya cukup luas, tapi kayaknya nggak beda jauh sama yang sebelah. Definitely agak luas dikit sih daripada yang di sebelah. Ya, overall untuk rumah yang ukuran besar di Park Serpong ini, bagi gua ya, untuk daerah Gading Serpong dan sekitarnya, mungkin ini bisa jadi bisa jadi pilihan karena dengan ukuran 7x16, terus 4 bedroom sama 3,5 bathroom ya kalau nggak salah tadi, itu masih di angka 1,9 meter apa 2,1 gitu. Nanti kita spill aja. Gue lupa, obviously. Ya, gelap. Ya, jadi kita di lantai 1 lagi. Udah turun lagi pastinya. Tadi
seperti yang di video ya, dari lantai 1 dan lantai 2-nya sendiri. Sebenarnya untuk rumah dengan rumah mewah ya kita bilang ya, ini cukup sederhana ya, cukup simple gitu. Cuma ada satu lantai, dan ada 2 lantai. Lantai 2 itu full kamar, tapi kelebihannya adalah dia nggak terlalu nggak terlalu sempit ya, dia punya ruang di tengahnya itu. Nah, sama yang pasti tangganya itu nggak terlalu tinggi, jadi aman buat orang-orang tua atau anak-anak kecil yang mau naik turun tangga itu lebih aman. Nggak resiko jatuhnya kecil lah. Nah, terus untuk tadi kamarnya ada 4, ada 2 yang besar jadinya kamarnya, ada yang master bedroom sama satu lagi mungkin kamar anak yang cukup besar ukurannya, sama ada 2 lagi yang lebih kecil. Nah, yang paling kecil ada 1 itu mungkin bisa buat ruangan kerja atau mungkin anything you want gitu di ruangan itu, atau bisa juga buat ruangan kamar ya, kamar tidur. And then untuk dia kamar mandinya di atas itu ada 2, yang 3 berarti ya, banyak ya. Yang sharing 1, terus yang masing dari kamar gede itu masing-masing punya 1 kamar mandi. Nice banget. Nah, pasti juga ada kamar ART di sini. Kamar ART juga cukup luas ya, cukup panjang. Sama untuk harga ya, mungkin harganya fix itu di 2,1 miliar rupiah. 7 kali 16, 2,1 buat gue ini a good choice banget, still deal banget, karena buat rumah-rumah di daerah Gading Serpong dan juga sekitarnya, untuk rumah 7 kali 16 mungkin start udah di angka 3M. Sini masih 2,1. That's why, bagi gue untuk kalau misalnya gue punya uang, amin, mungkin gue akan ambil ini, karena ini good option banget, dan juga lokasinya nggak terlalu jauh dari Gading Serpong. Jadi masih gampang nyampe, meskipun ya macet-macet dikit, tapi that's fine. Nah, jadi itu mungkin review kita di Black Slate by Park Serpong 7 kali 16. Luasannya luas banget, nanti gue tulis di description. Pokoknya buat kalian yang mau cari-cari rumah yang cukup besar ukurannya di dekat-dekat Gading Serpong dengan harga di bawah 3M, bisa banget untuk ambil opsi Black Slate by Park Serpong ini. Next video itu kita akan review dari tahap 4. Jadi tahap 4 itu ada rumah besar juga, sama kayak Black Slate, tapi dia mengganti nama menjadi Black Star. Nah, jadi stay tune for that. Untuk sekarang, in the meantime, thank you buat kalian yang udah nonton. Please like, comment, and share this video, karena pasti last more video about this between Tuesday and Friday, tentang makan-makan, model house, maybe staycation nextnya. Dan juga jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bell icon supaya kalian notifikasi setiap kali kita upload video-video baru. Jadi kata anak Gading Serpong, sign out. Thank you for watching.